Selamat pagi lagi teman-teman Vespapora, masih bareng gua lagi sama Jack dari Vespapora. Kali ini kita ngobrolin salah satu motor yang sampai saat ini masih digemarin oleh banyak penggila Vespa. Unitnya apa? Ada di belakang gua. Sekarang kita mulai deketin. Nah, jadi salah satu motor ini kebetulan punyanya teman-teman kita dari Simax Indonesia. Lu boleh cek IG-nya buat kepoin apa aja yang ada di Simax Indonesia. Jadi motor ini adalah salah satu kesayangan dari teman-teman kita di sana. Unitnya adalah Vespa Sprint tahun 73. Nah, dari jajaran Vespa Sprint ini ini kan generasi pertama di Indonesianya ya, atas nama Sprint gitu ya. Yang lebih dikenal oleh umum atas nama Sprint, yaitu dimulainya dengan unit ini. Tetapi sebelum itu sebetulnya Vespa Sprint sudah dimulai diproduksi dari tahun 60-an, yaitu oleh pendahulunya ada GL, GS, dan kawan-kawan gitu. Nah untuk Vespa Sprint tahun 68 yang beredar di Indonesia itu umumnya berkepala jenong seperti ini, agak sedikit mirip dengan Vespa Super juga pada generasi pertengahan, yaitu mempunyai stang jenong. Tetapi kalau di negara asalnya tahun 68 dan tahun 69 gue dengar yang aslinya adalah berkepala bagol atau bulat besar gitu. Cuman kalau untuk pasar Indonesia dia kurang diminati, maka dari itu PT Piaggio menggantinya dengan stang kotak. Jadi Vespa Sprint ini secara garis besar yang paling banyak beredar di Indonesia kurang lebih kita bagi menjadi 3 bagian. Satu, generasi awal yang berkepala jenong seperti ini dari tahun 68 sampai dengan kurang lebih tahun 74, gue denger gitu. Nah, tahun 74 dan 75 beredar Sprint lain, yaitu Sprint yang berkepala besar, yang gue bilang tadi berkepala bagol. Lalu tahun 76 sampai dengan periode akhirnya mirip dengan Vespa Super pada periode akhir, yaitu berkepala atau berstang asbak. Nah, supaya lu nggak bingung, sekarang kita mulai ngerujuk satu-satu ke detailing apa sih yang membedakan antara Sprint jenong, Sprint veloz yang kepalanya bagol, dan Sprint kotak. Tetapi sebelum kita merujuk ke perihal ciri-ciri secara fisiknya, gue pengen ulas dulu sedikit perbedaan dengan Vespa Super. Jadi kalau teman-teman lihat nih kayak yang ada di kamera, secara utuh bentuknya kurang lebih sama dengan Vespa Super. Hanya ada sedikit perbedaan, yaitu kalau yang paling gampang mungkin ada di tepong ya. Kiri kanan dia kelihatan banget lebih besar secara dimensinya. Lalu selain tepong ada juga spakbor yang berukuran lebih besar. Jadi cukup 2 ciri itu dulu yang paling mudah kita kenali secara visual. Sekarang kita mulai masuk ke unitnya. Dan selain daripada 2 perbedaan tadi, juga yang membedakan kenapa dia dinamakan Sprint sebetulnya berdasar juga logika. Dia dinamakan Sprint itu memang untuk keperluannya berlari, atau artinya mempunyai tenaga yang lebih dibanding dengan saudaranya yaitu Vespa Super. Maka dari itu persebaran Vespa ini pada awal mula produksinya disebarkan kebanyakan pada area-area yang kurang lebih agak berbukit lah. Karena dia mempunyai spek mesin sedikit berbeda dengan Vespa Super. Lalu yang sedikit membedakan lagi yaitu diameter ring atau ukuran ban. Kalau Vespa Super pada generasi awal dia mempunyai ukuran ban yang kecil, ring 8. Kalau Vespa Sprint pada originalnya sudah mempunyai ukuran ring 10. Nah, pada Sprint generasi awal ini kebetulan barangkali gue terlewat tadi, ini adalah kelahiran tahun 73. Dan seperti yang gue bilang di awal video bahwa bentuk stangnya mirip dengan Vespa Super berkepala jenong. Lalu pada bagian hidung di sini dia tetap mempunyai logo bertuliskan cung, dan istilah Vespa Sprint ini sendiri biasanya orang-orang nyebutnya dengan istilah Latin. Kayak yang gue pernah bahas kemarin di video sebelumnya, gue ngobrol sama teman-teman Simak, lu cek juga video sebelumnya, bahwa Sprint Latin ini bukan berarti ini diproduksi di negara Latin ya, melainkan merupakan penamaan dari penulisan logo ini karena dia menggunakan huruf atau font yang miring, tulisan sambung gitu, atau biasa disebut Latin. Itulah kenapa dia menjadi Sprint Latin. Untuk aksesoris sendiri sebetulnya masih sama dengan yang teman-teman saudaranya juga, dia masih menggunakan siem pada yang aslinya. Hanya saja untuk bagian jengger, untuk Vespa Sprint pendahulu atau generasi awal,
Jenggernya ini kurang lebih terdiri dari dua bagian ya. Satu garis besar dulu, lalu di atasnya ada menumpang garis kecil. Lalu setelah ini baru kalau dia di sprint yang agak muda dengan berkepala kotak, dia jenggernya ini polos, jadi datar, tapi agak besar. Itu gua rasa cukup untuk bagian depan. Kita sekarang maju ke area bagian tengah dan ke belakang. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ngebedain bodinya, kalau bagian tengah mungkin agak sulit dibedakan melalui mata. Ini yang paling gampang banget teman-teman bisa bedain, yaitu dari bentuk tepong kiri dan kanan. Meskipun dia sama-sama bentuknya kurang lebih agak sedikit mengotak dan mempunyai sudut, dengan Vespa Super sama banget, tapi yang paling gampang adalah ini. Jadi teman-teman harus hitung dari jumlah kisi-kisinya ya, atau lubang kisinya deh, biar nggak bingung. Kalau gue bilang sirip nanti salah. Kita hitung lubang kisinya. Yang di unit sprint ini semuanya mempunyai tepong besar, artinya lubang kisinya pun lebih besar. Kita hitung sama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lubang-lubang kisi atau lubang udara yang ada di tepong kanan ini mempunyai 6. Kalau di Vespa Super sedikit lebih kecil, yaitu mempunyai lubang udara 5. Nah, untuk bagian jok sebelah sini, untuk yang di motor ini sudah diganti, punyanya custom, kebetulan punya ownernya juga si Max. Kalau gua nggak salah ini pakai kulit asli atau genuine leather, yang menjadi apa ya? Yang menjadi poin plus atau ciri khas pada saat lu memakai jok dengan kulit asli, yaitu sebetulnya after use atau setelah pemakaian. Jadi ada mungkin bekas-bekas duduk atau lipetan, itulah yang menjadi seninya gitu ya kurang lebih. Nah, kalau yang di versi originalnya Vespa Sprint sendiri, kalau yang gue dengar dari salah satu referensi, jadi pada saat kita membeli pada unit baru pada tahunnya tersebut, itu mempunyai dua pilihan opsi tempat duduk atau jok. Satunya yaitu jok pisah seperti biasa, yang satunya mempunyai pair gitu ya, belakangnya dia terpisah. Atau lu bisa pilih jok yang memang nyambung. Nah, itu balik lagi ke selera sama kebutuhan lu kali ya. Kalau buat lu yang mungkin lebih sering ngebonceng, lebih enak pakai jok sambung seperti ini. Selebihnya untuk bagian ekor masih kurang lebih sama, jadi gua nggak bahas ke arah situ. Untuk bagian lampu belakang pun masih sama, menggunakan siem sama dengan generasi Vespa Super. Sekarang kita mungkin kenalin sedikit di perihal mesinnya. Untuk sektor mesin sebetulnya secara teknologi masih sama dengan beberapa atau dengan seluruh generasi Vespa pendahulunya, yaitu mempunyai pengapian dengan aplikasi teknologi platina. Hanya saja pada sprint ini yang sedikit membedakan yaitu ukuran karburator. Gue dengar kalau ukuran aslinya mempunyai ukuran 2017. Pihak Piaggio mengaplikasikan ukuran karburator 2017, yaitu untuk menyesuaikan kebutuhan tenaganya ya, sesuai namanya tadi, seperti yang di awal video bahwa dia seharusnya mempunyai tenaga sedikit lebih. Maka dari itu diberi ukuran karburator sedikit lebih besar. Lalu pada kerkas pada tahun ini dia masih mempunyai ukuran kerkas yang masih sama. Hanya saja yang membedakan ini dengan Vespa Super yaitu satu lagi adalah gigi rasio atau ukuran gigi di dalamnya sini. Selain daripada ukuran karburator yang lebih besar, sedikit yang membedakan juga yaitu adalah jumlah gigi rasio atau ukurannya gigi rasio. Kalau pada Vespa Super dia mempunyai ukuran ban ring 8, jadi rasio yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Pada sprint ini menggunakan ban ring 10, maka dari itu dia memerlukan ukuran gigi rasio yang lebih besar. Oke, gua rasa cukup itu aja perihal sektor mesin. Mungkin satu lagi yang terlewat, ada ciri khusus di tepong bagian kiri area dalam sebelum kita tutup video kali ini gitu ya. Kita masuk ke tepong kiri. Satu lagi ciri fisik pada unit sprint ini yang membedakan dengan Vespa Super yaitu ada di area tepong sebelah kiri, tapi bukan area bagian luarnya melainkan area di bagian dalam. Jadi kalau lo pengen ngelihat lebih jelas, lo harus buka tepongnya. Nanti kita zoom in ke area dalam. Kalau pada versi originalnya tentu masih ada per untuk tempat kita nyimpen minimum kunci busi lah, bisa kita simpan di situ. Nah, lalu pada sasis utamanya ini ada tanda X kan ya dari produsennya. Nah, kalau untuk Vespa Sprint ini dia hanya X saja tanpa ada tambahan bulatan di antara X itu. Kalau Vespa Super ada bulatannya. Jadi selain X juga ada kode bulat di dalamnya situ. Oke, gua rasa itu aja yang membedakan ciri khusus atau mini reviewnya dari unit Vespa Sprint. Jadi gitu aja video kali ini. Thank you buat teman-teman kita dari Simax Indonesia.
Thank you juga buat Om Rosid yang udah nyediain tempatnya. Ini areanya ada di daerah Cigadung, buat lo yang pengen ngopi, mampir. Ini juga adalah studionya beliau, ataupun galerinya juga. Dan ini tempatnya asik banget. Buat lo yang pengen healing gitu ya sambil ngopi, di sini asik banget. Oke, cukup sekian video kali ini. Kita sambung lagi di video selanjutnya karena di tempat ini gue masih bikin beberapa video. Thank you buat lu yang udah like, comment, dan subscribe. Juga share video ini. Sekian dari gue, dari Jack Vespapora. Tetap bervespa, tetap semangat, tetap Vespapora.